Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati para habaib dan ulama, khususnya Al-Khalifah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, matta'anallah bihayatih fi khair wa afiyah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Datuk Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas pernah berkata, Majlisul akhyar ya'khud minhul qalbu wa in karihatin nafsu, wa majlisul asyrar ta'khud minhun nafsu wa in karihal qalbu. Duduk bersama orang-orang yang baik, duduk bersama orang-orang yang soleh, itu pasti akan bisa mempengaruhi hati walaupun nafsu enggan menerima. Mungkin orang yang maksiat, mungkin orang yang sudah terbuai dengan nafsunya, dia berat hati hadir, tapi tetap memaksakan hadir, maka insya Allah dengan berkat mereka akan terbuka hatinya. Sebaliknya, duduk bersama orang-orang yang jahat, duduk bersama orang yang maksiat, itu akan diambil oleh nafsu walaupun hati nggak mau. Duduk bersama orang yang zalim, duduk bersama orang yang senang melakukan yang haram, walaupun hati nggak mau, tapi pasti akan mempengaruhi nafsu. Sebentar lagi inti akan juga cinta duit, bentar lagi kamu akan cinta, akan ambisi jabatan dan seterusnya. Karena itu perhatikan duduk bersama siapa Anda. Al-mar'u ala dini khalili. Ada riwayat al-mar'u ala dini jalisi. Manusia itu agamanya, akhlaknya akan bergantung kepada siapa dia berkumpul, kepada siapa dia berteman. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, orang seperti Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, kesuksesannya adalah bukan karena program akalnya, tapi karena kesungguhan hatinya. Kesungguhan hatinya ya ikhwani, yang ada dalam hatinya, yang ada di tubuhnya, al-qalb war-rab. Sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ditanya tentang gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, gimana martabahnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Kata beliau adalah al-qalb war-rab, hati yang bagus dan selalu mengingat Tuhannya. Nggak ada sedikit pun rencana jahat, nggak ada sedikit pun kotoran dalam hatinya. Bersih hati dan diisi dengan penuh ingat kepada Tuhannya Allah. Ini Habib Abdullah Muhsin ini luar biasa, saudara. Bukan mencetak kitab, saudara, mencetak kutub. Mencetak kutub. Habib Muhammad bin Ahmad Maudhar, murid beliau. Habib Bakar bin Muhammad Al-Segaf, murid beliau. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, murid beliau. Habib Ali bin Husain Al-Attas, murid beliau. Kutub-kutub itu semuanya murid beliau. Habib Abdullah bin Al-Haddad pernah ditanya, hal li Sayyidina Al-Habib bin Abdurrahman Al-Attas syai'un min al-anfas, yani al-kutub musannafah atau al-ash'ar al-mandumah? Maka ada karya daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Biasanya orang kalau menilai karya, buku-buku yang ditulis, syair-syair yang diubah. Kata Al-Habib Al-Haddad, ana min anfasih, wa Syekh Ali Baras min anfasih, wa Syekh Muhammad Bamashmuz min anfasih. Aku karyanya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Syekh Ali Baras, karya beliau. Syekh Muhammad Bamashmuz, karya beliau. Tidak pernah disebutkan untuk ketenaran dan popularitas ya akhi.
tapi beliau mencetak rijal, mencetak agtab, satu bernilai 1.000.000, saudara. Itulah kehebatan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Wah, panjang kalau kita akan bicarakan ini semuanya. Tapi yang jelas kita semuanya berkumpul di majlis ini karena beliau. Ini adalah bagian dakwahnya beliau walaupun beliau sudah di alam barzakh. Siapa yang akan mengumpulkan kita ke sini, saudara? Ada yang dari luar Jakarta, ada yang bahkan dari luar provinsi, ada dari luar pulau, bahkan ada yang dari luar negeri. Inilah hati, saudara. Kalau hati yang berdakwah nggak berhenti walaupun jasad dikubur. Tetapi yang paling penting, yang hadir di majlis ini harus berkoreksi diri. Dikatakan menghadiri majlis seperti ini ada 4 macam. Ada 4 macam. Kumpul dengan orang soleh, berziarah dengan wali, menghadiri majlis seperti gini ada 4 macam. Yang pertama, ingin mengambil ilmu, kemudian mengamalkan ilmu, ingin dia dekat dengan para aulia, kemudian persis melakukan semuanya. Ibadahnya dicontoh 100%, akhlaknya dicontoh 100%, zikir wiridnya dicontoh 100%, maka ini akan menjadi khalifah dari itu wali. Ini penerusnya nantinya, saudara. Yang kedua lain nih, nggak bisa 100%, cuma semampunya. Ziarah sama wali, hadir majlis orang yang soleh, kalau ngikuti 100% nggak mampu, karena memang kadarnya begitu. Tapi dia berusaha menyontoh semampunya dia. Oh, ini 100 rakaat, tapi dia nyontoh cuma 10 rakaat. Oh, dia baca Qur'annya setiap hari hatam, tapi dia mungkin membaca cuma 5 juz. Semampunya mengikuti jejak daripada si wali, orang yang soleh itu. Maka inilah yang dikatakan oleh Nabi, yuhsyarun nas ma'aman ahab, akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Ini nanti anak turunnya yang mengikuti semampunya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan nanti dikumpulkan bersama mereka. Yang ketiga nggak bisa niru tapi cinta. Biasanya ini orang-orang pembisnis nih, nggak bisa niru sama sekali tapi masih cinta. Kenapa? Ziarah ambil berkah, hadir majlis ambil berkah, karena memang cinta kepada mereka tapi nggak bisa meniru. Kalau sudah demikian, ini dikatakan humul gham la yashga bihim jalisuhum. Siapa yang kumpul bersama mereka, insya Allah nggak kecewa, saudara. Tetap dapat berkah, insya Allah. Yang nggak benar yang keempat, ziarah kepada orang yang soleh, ziarah kepada ulama, ziarah kepada wali untuk cari ketenaran, untuk cari dukungan, untuk dimanfaatin, supaya dianggap orang yang soleh. Kalau utang biasanya biar dapat tangan, untuk kepentingan politik atau yang lainnya. Entah lagi banyak yang ziarah-ziarah itu. Ini yang nggak benar. Ini berarti memperarat orang yang soleh untuk kepentingan dunia. Karena itu jangan ada satupun di antara kita yang hadir majlis ini menjadi orang yang keempat. Minimal menjadi orang yang ketiga. Ya, tapi usahakan menjadi orang yang kedua, supaya nanti di hari kiamat berkumpul bersama mereka. Tapi kalau Anda bisa meniru 100% Al-Habib Abdullah bin Al-Attas, maka Anda akan menjadi khalifah beliau. Amin Allahumma amin. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 macam orang. Yang disebut pertama adalah orang dalam madhar, dia tadi itu mungkin dalam ghaflah. Ahlul ghaflah, ahlul takhlid, masih lupa. Ya, dia masih melakukan permainan-permainan, mungkin ada maksiatnya. Tapi dia tadi itu tetap cinta sama orang yang soleh, tidak pernah dia jauh daripada mereka, ambil berkahnya mereka. Ini insya Allah
Mudah-mudahan berkat mereka hatinya akan berubah jadi bagus. Ya, pernah diceritakan saudara, ada beberapa orang daripada ahlul ghaflah wa ahlul takhlid istama'u ala fasad, istama'u ala batil. Mereka kumpul ahlul ghaflah dan ahlul takhlid ini untuk melakukan satu kemaksiatan. Fa'amara ahadahum an yashtariya syai'an minal fawakih wat-tib li amrin fasid. Maka memerintahkan seorang di antara mereka untuk membeli beberapa buah-buahan, mungkin beberapa minyak, kalau sekarang mungkin minuman keras juga ya, untuk pesta kemaksiatan. Berangkat ini ya utusannya ini, sampai masuk pasar, kelihatan ada satu warung kecil jual buah yang banyak dikerumuni orang. Padahal di samping-sampingnya juga banyak warung-warung jual buah. Tanya, ini apa-apaan nih orang? Kenapa nggak beli di sampingnya? Kok beli di sini? Anehnya, orang-orang semua itu berebut untuk membeli. Tanafasu fi syira'i bitikhah wahidah. Mereka bersaing untuk membeli satu buah semangka yang nggak besar, kecil. Padahal di sampingnya ini banyak jual yang lebih besar, lebih murah lagi. Mereka berebut di situ. Tanya, kenapa? Kenapa? Limadha tanafastum fi hadhil bitikha? Kenapa kamu bersaing untuk buah semangka satu ini? Li'annaha lamasadha yadu Bishr ibnul Harith. Karena ini buah pernah dipegang oleh tangan Bishr ibnul Harith, seorang yang soleh. Oh begitu. Orang ada yang menawar 2 dirham, ada 4 dirham, ada. Ini orang lagi kumpulin duit tadi itu, orang-orang yang mau pesta ini 20 dirham. Anak beli 20 dirham. Nggak ada sudah yang berani. Beli sama dia. Ini teman-temannya udah nunggu lama. Pulang ke teman-temannya bawa satu buah semangka kecil. Kemudian kaget temannya. A'ta'ta alaina thumma lam taji' illa bihadil bitikhah. Ente udah lama datangnya, udah kita nggak mula-mula ini pesta nunggu ente datang bawa semangka ini aja, kata dia. Apa-apaan? Inna fi hadil bitikhah ajaba. Ini buah semangka menakjubkan. Kenapa? Li'annaha lamasatha yadu Bishr ibn Harith. Karena ini bitikha, ini semangka sudah dipegang dengan tangan yadu Bishr ibn Harith. Wa man Bishr ibn Harith? Siapa? Kata temannya. Siapa itu orang? Kok bisa menjadikan semangka ini mahal? Abdun ata Allah fa akramahu. Seorang hamba yang taat kepada Allah kemudian dimuliakan oleh Allah. Kalimat Bishr bin Harith, inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika disebut nama orang yang soleh, maka turun rahmat Allah. Kalimat itu ternyata membuka hati mereka. Maka membuka faraja ba'dhum ila ba'din. Idza kana hadha rajulun ata Allah fa akramahu bihadhil karamah fid dunya wa kaifa fil akhirah. Kalau ini seorang yang taat kepada Allah diberi kemuliaan yang demikian ini, megang semuanya ada berkah. Yang dilihat berkah, yang diinjak berkah. Wakif nanti ada di akhirat, ini di dunia. Mereka semuanya tobat, menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang yang soleh, menjadi aulia semuanya, saudara. Karena itu kita yang jujur di majlis ini, yang benar hatinya hadir. Kita sebut-sebut tadi Habib Abdullah Muhsin Al-Altas. Insya Allah turun rahmat, berubah hati kita. Berubah insya Allah. Yang maksiat tobat insya Allah. Yang jauh menjadi dekat insya Allah. Sebaliknya, wahai ustad, wahai orang yang dianggap tokoh agama, jangan kamu cinta kepada ahlul ghaflah. Jangan kamu cinta kepada orang yang zalim. Jangan kamu cinta kepada orang yang maksiat. Awas,
hati-hati, khawatir hati kamu senang dengan mereka dan kamu nanti akhirnya masuk neraka bersama mereka. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu tadi itu condong, senang, kagum kepada orang yang zalim, maka kamu akan tersentuh dengan api neraka nantinya, saudara. Karena itu awas, jangan kagum dengan itu semuanya ya ikhwani. Hukiyah diriwayatkan ada seorang anna waziran minal wuzara fi mawkibin azim. Seorang dia tadi itu wazir, seorang anggaplah gubernur yang dia tadi itu dikawal luar biasa. Fata'ajjaban nas minhu. Semua mereka tadi itu kagum-kagum. Man hadar rajul, man hadar rajul, man huwa. Siapa ini orang yang hebat? Siapa orang ini yang hebat? Semuanya kagum dengan pengawalan yang begitu hebat, meriah sekali. Faqalat imra'atun ala jambi tariq, hadza abdun saqata min 'ainillah fabtahalahu Allah ma tarawun. Kata seorang perempuan ada di pinggir jalan, dia menyatakan, jangan kagum dengan orang demikian. Ini adalah orang yang jatuh martabatnya di mata Allah, tidak bernilai di mata Allah. Karena itu dia disibukkan dengan kedudukan dan duniawiyanya. Karena dunia ini pada hakikatnya hina, tidak diberikan kecuali orang-orang yang hina pula. Rupanya kedengeran nih si wazir nih. Sami al-wazir magalataha. Si wazir dengar ucapan ini perempuan. Akhirnya fatab. Dia tobat. Dia minta mengundurkan diri. Dia bergabung dengan orang soleh, tinggal di Mekah sampai mati menjadi wali Allah. Itu yang jujur. Karena itu ya ikhwani, ayo kita sekarang fukara, kita sekarang usah, kita orang-orang maksiat, kita orang-orang banyak dosa, datang ke sini berharap mudah-mudahan dosa diampuni oleh Allah. Hati kita kotor, hati kita tertutup, datang ke sini berharap berkat Habib Abdullah Muhsin Al-Attas, terbuka hati kita, bersih hati kita, bubar dari majlis ini insyaallah diampuni dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para habaib, para ulama diberikan panjang umur. Khalifah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Abdullah Muhsin Al-Attas mudah-mudahan panjang umur. Tahun lagi kita semuanya insyaallah bertemu kembali dalam keadaan lebih bagus iman kita, lebih bagus keyakinan kita, lebih bagus akhlaknya kita, sehat wal afiat zahir batin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.